ya. Oke, sekarang kita lihat tentang vertebra. Vertebra ini tentunya ada beberapa bagian nanti yang akan diterangkan. Ya, ya. Jadi untuk awalnya dalam membaca untuk proses untuk apapun ya yang berhubungan dengan radiologi itu ada hal yang harus diketahui. Ya, pertama-tama adalah tentang identitas, ya, identitas, kemudian posisi, inspirasi dan kualitas daripada foto itu sendiri. Seperti ini, pasien ini adalah foto vertikal, misalkan ini lateral. Foto ini harus mempunyai identitas. Identitasnya apa? Nama, ya, nama, usia, nama, usia, kemudian tanggal pembuatan foto, kemudian posisinya. Ya, posisinya itu marker kanan atau ke kiri. Kemudian itu posisi kanan atau ke kiri. Kemudian posisi apa lagi? AP atau lateral atau oblik, itu ada nanti ada macam-macam. Ya, posisi untuk vertikal. Kemudian inspirasi. Inspirasi ini khusus untuk misalnya kalau melakukan foto itu terkadang pasien kita instruksikan untuk menarik nafas. Kemudian di shoot, di X-ray, kemudian bernafas seperti biasa. Itu biasanya untuk kayak foto thorax seperti itu. Kemudian kualitas foto itu sangat penting untuk menilai, ya, untuk melihat apakah foto ini apanya densitasnya cukup atau kipinya kurang atau masnya terlalu tinggi. Maka kalau itu misalnya kualitas fotonya jelek, tentunya untuk menilai bagian-bagian dari foto ronsen itu sendiri akan tidak informatif. Next. Nah, ini yang tadi ya, identitas, nama, usia, gender, kemudian tanggal pembuatan, marker, ini sudah diterangkan tadi. Next. Ini posisi ya. Nah, posisi ini juga sangat perlu diperhatikan karena ketika misalnya posisi itu tidak simetris, misalnya ketika dilakukan foto pasiennya miring ke kanan atau miring ke kiri atau dia agak oblik seperti itu, maka nanti interpretasinya akan menjadi bias ya. Yang seharusnya mungkin dia patologis, ya fisiologis ternyata patologis ataupun sebaliknya. Kemudian fotonya berdiri. Jadi foto pada pasien-pasien dengan foto spine vertebra itu biasanya pasiennya berdiri ya. Nanti seperti kayak foto cervical ini. Cervical ada berapa? Ada berapa cervical deh? Udah baca? Vertebra udah baca? Vertebra mulai dari sini, mulai dari bawah dan hospital. Ini ya. Ini kan cervical 1. Kalau cervical sendiri ada berapa? 7. Kemudian kalau torakal 12. Lumbar sakrum berapa? Nanti bacain. Kemudian ada lagi sampai coccygeus ya kalau vertebra. Sampai ya, atau terbun namanya. Jadi manusia juga punya ekor, yaitu coccygeus. Kemudian ini ya, alignment. Nah, alignment ini penting. Kenapa penting? Karena ketika misalnya kayak ada kelainan daripada spine, seperti kayak skoliosis, orang skoliosis, mungkin itu yang kalau kita lihat, mungkin kalian pernah lihat orang bengkok gitu di belakangnya, di punggungnya seperti itu. Dan itu sering juga pada orang-orang sekarang ya. Itu akibat mungkin dari ketika bawa tas waktu masih SD, itu kan SD, SMP itu kan masih proses bunda, itu masih dalam pertumbuhan. Jadi mungkin terlalu berat tasnya berat terlalu ke sebelah kanan setiap hari seperti itu, maka nanti lama-lama pembentukan tulang spine itu akan terganggu. Jadi dia akan bengkok tergantung mana yang paling berat, tentunya berlawanan bengkoknya seperti itu ya, namanya skoliosis. Kemudian next. Nah ini dia cervical 7, thoracic 12, lumbar 5, sakrum 1. Jadi seakan satu. Jadi dia seakan-akan satu, tapi sebenarnya dia ada 5 bagian. Fuse itu dia bersatu gitu ya. Dan si coccygeus juga. Jadi fungsinya ini adalah untuk menopang kepala, tulang dan spine itu sendiri. Kemudian
untuk juga melindungi si spinal cord. Next. Ini secara anatomi tentu kalian sudah tahu. Jadi ini curve itu sudut ya. Sudutnya si spine ini nggak lurus seperti itu, tidak ya. Jadi dia tulang spine kita ini dia fleksibel. Jadi nggak diem gitu, enggak. Dia akan mengikuti tubuh kita. Seperti itu kalau kita bergerak, melengkung kanan kiri, bungkuk, kemudian kita tengadah, dia juga akan mengikuti. Jadi spine itu seperti itu. Jadi tidak rigid, tidak diem gitu, enggak ya. Jadi dari mana kita tahu itu tidak rigid, tidak diam? Dari kelengkungan ini. Ini adalah posisi lateral. Ya, posisi lateral, cervical itu dia akan melengkung keluar, torasi ke dalam, lumbar keluar lagi, kemudian si sacrum itu ke dalam lagi, dan di sini terakhir si coccygeus. Ya, kemudian itulah makanya kenapa kita bisa seperti itu ya, bisa bisa bagus gitu, bisa ke sana, ke kanan, ke kiri. Nah, tetapi kalau pada orang-orang post KLL ya, ini spine-nya ini bisa lurus. Jadi kurvatura ini nggak ada lagi kebekokan itu, tetapi dia lurus ya. Namanya hipolordotik. Kalau misalnya dia di lurus ini misalnya lurus, namanya hipolordotik ya. Kalau misalnya si lumbarnya lurus, namanya hipolordotik. Sama ini juga hiposis seperti itu kalau lurus. Pada apa? Misalnya pada pasien-pasien KLL. Pasien-pasien KLL misalnya trauma di cervical atau di spine, itu biasanya kalaupun tidak ada fraktur di situ, kemungkinan adalah paravertebral muscle. Jadi yang membuat lurus itu adalah spasm muskulus yang berada di dekat si vertebra. Seperti itu. Oke, next. Ini pengambilan fotonya, ya. Ini pengambilan foto sama ini cervical. Jadi pasiennya berdiri, kemudian ini film, ini X-ray. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, jadi ini anatominya. Ini foto ini baik sekali ya, karena dia bagus, kualitasnya juga oke, posisinya baik, kemudian markernya ada. Jadi ketika kalian awal untuk melihat foto, yang pertama dia sih itu tadi IPIG, ya, identitas, posisi, kualitasnya bagus apa enggak, posisi gitu ya. Nah, ini sama ya, cervical. Yang dilihat adalah biasanya kalau misalnya AB, C1, C2, kadang-kadang C3 itu nggak kelihatan, tapi dia di atas ini. Jadi dia overlapping sama si mandibulanya ini. Tetapi pada foto, kalian lihat foto lateral ini C1-nya. Ya, C1, C2, C3, C4. Gimana sih menentukan ini mulai dari mana? Siapa tahu ini overlapping ke sini. Bisa ya overlapping C1 nggak kelihatan, bisa. Ya, itu makanya tergantung daripada si kualitas fotonya. Bagaimana mengenalnya? Mengenalnya adalah dengan C. Kalian lihat C2. C2 ini spinosusnya paling besar. Jadi kalau kalian bingung ini C1 atau C2 ya, lihat spinosusnya. Kalau dia paling gede itu berarti C2. Begitu cara menentukan ya untuk melihatnya. Oke, next. Ini dia. Ya, ini C2. Lihat spinosusnya. Kalian lihat spinosusnya ini lebih lebar dibandingkan spinosus manapun daripada cervical. Ya, ini adalah anatominya sama seperti yang di buku, tidak ada bedanya. Ya, ini di sini ada anterior arch, kalau di bagian daripada si anterior. Kemudian yang ini posteriornya, yang spinosus, di korpusnya ini kotak-kotak ini. Kemudian setelah menilai ini, ya nanti akan ada expertise apa saja sih yang harus dinilai untuk foto-foto vertebral nanti akan ada. Ya, jadi setelah boleh nilainya terserah, boleh dari tulang dulu atau soft tissue dulu, boleh terserah. Jadi seperti ini boleh kita nilai spine-nya, kemudian kita lihat soft tissue-nya. Ini yang hitam ini adalah si trachea. Ya, jadi foto-foto vertebra itu yang berisi udara pasti kelihatan. Nah, kemudian soft tissue ini, soft tissue para muscle, di sini soft tissue-nya. Kemudian dia bagian belakangnya, ya bagian belakangnya posteriornya. Nah, pada kasus-kasus
kayak trauma di leher, ya trauma di leher. Ini selain kita melihat frakturnya, soft tissue itu sangat penting lihat, terutama airway. Ya, baru-baru ini ada kasus di salah satu rumah sakit umum tempat saya bekerja. Jadi di situ anak ini usia 13 tahun, KLL. Jadi menurut keterangan keluarganya dia terkena stang motor. Dia 13 tahun udah naik motor, kena stang motor, tapi yang bengkak hanya di sebelah kiri, bengkak sedikit. Nah, tapi dia tidak mengeluh, dia takut orang tuanya tahu, gitu ya. Nah, 2 hari kemudian dia semakin besar, ya. Kemudian setelah semakin besar, dia tidak mengeluh ini terlalu sakit, dia cuma mengeluh sesak nafas. Dia sulit bernafas, kemudian dia ke orang tuanya, kemudian orang tuanya membawakan ke IGD, dan di IGD difotolah si ini. Cervical, ya, ataupun dia kemarin cervical, lateral, dan skull, ya, putus skull. Kemudian apa yang didapat? Saya tidak menemukan fraktur, sedikit pun saya tidak menemukan fraktur. Tetapi airway-nya ini menyempit. Jadi ada pembekakan di retroparantrakeal, ya, retrotrakeal sama yang di belakang sini, retropharyngeal. Ini si trakeanya ini sempit sekali, kita lebar nih, yang hitam ini sempit sekali, kecil. Jadi anak ini hanya sekitar setengah jam saja di IGD, kemudian dia exitus. Jadi makanya kenapa ini kasusnya itu kasus emergensi, ya. Sebenarnya anak ini kalau menurut saya itu dia meninggal karena keterlambatan penanganan, ya. Kalau misalnya cepat, karena mungkin juga SDM, maksudnya kekurangan, karena kan di situ nggak stay, ya, dokter bedah atau anestesi yang harus misalnya tracheostomi kan dia harus dilombakin untuk membuka jalan nafasnya. Kayaknya sayang sekali, ya, karena penyempitan airway dia nggak bisa, jadi oksigen otak kurang oksigen, makanya dia meninggal seperti itu. Jadi kasus-kasus yang seperti itu, kenapa radiologi ini juga sangat berperan penting, ya. Jadi kayaknya mungkin sepele atau apa, tetapi dari situ penanganannya bisa harusnya bisa tertangani. Tapi balik lagi, rumah sakit ini tidak memadai untuk spesialis bedah atau anestesi. Jadi mungkin tidak sayang sekali. Itu hanya dari beberapa kasus yang saya perlu temuin kemarin. Oke, next. Nah, ini open mouth. Jadi open mouth ini untuk melihat C1. Nih, C1 itu bentuknya unik. Itu seperti kayak gigi. Ya, jadi trauma pada cervical ini sering fraktur. Di sini sering fraktur, ya. Di sini juga masalah lateral sini sering fraktur juga. Jadi bagaimana cara melihatnya? Dia harus open mouth. Jadi dia buka mulut baru difoto, maka akan kelihatan. Itu C1. Next. Oke, ini yang oblique. Oblique ini biasanya untuk melihat si foramen ini, foramen vertebralis. Jadi foramen ini kan dia itu seperti kayak ada, jadi di spine itu jadi seperti kayak ada lubang untuk si kedua spinalis. Bagaimana cara melihatnya? Ya dengan cara ini, oblique. Tetapi ini kurang informatif, ya. Yang paling baik itu kalau nggak CT scan adalah data. Next. Ini sama torasik sama ini AB. Jadi depan, ya. Ketika misalnya kalian nggak kelihatan, nih, misalnya ada nggak kelihatan, ini nggak kelihatan. Jadi kalau foto vertebra ini kan sebenarnya ini nggak kelihatan nih, si parunya ini. Jadi hanya spine. Gampang sekali untuk menilai ini torakal atau enggak. Kalian lihat, kalau ada persambungan daripada korpusnya costanya, maka itu adalah vertebra toracalis. Tapi kalau nggak ada di lumbal, kan ini bingung ini torakal 12 atau lumbal, ya. Gampang nyarinya, tinggal nyari ini ada nggak persambungan daripada costa. Kalau nggak ada, berarti itu punyanya si lumbal. Demikian juga si cervical. Nah, tapi dalam kasus-kasus tertentu variasi anatomi di sini ada yang namanya cervical ring. Jadi di cervical ujungnya ada ring, ada pembentukan costa kecil, itu namanya cervical ring di sini. Tapi itu jarang. Tapi saya pernah ketemu 2 kali kasus untuk cervical ring. Jadi dia gangguannya kayak cervical syndrome. Gitu. Oke, next. Ini AP-nya, ya. Ini yang lateralnya sama posisi seperti ini. Yang ini lagi ini, ya. Nah, ini ada kostanya tentunya kelihatan, ya. Oke, next.
itu nanti kalian bisa lihat ya, T1 sampai si T12 seperti ini ya. Oke, ini yang lateralnya, ini yang AP-nya. Next, nanti bisa dipelajari. Kemudian ini torak lumbar. Torak lumbar ini ada sebagian torak kalian kelihatan sampai ke lumbarnya ya. Nah, ini yang saya katakan, ketika ini kalian bingung ini sebenarnya bisa menjadi ini ya, menjadi apa namanya? Kayak clue. Kalau misalnya dia nggak ada, ini kan udah nggak ada ini. Berarti ini adalah lumbar. Gitu ya, cara mengenalnya seperti itu. Next. Oke, ini yang lumbar, lumbar AP. Ini pengambilannya seperti ini bakalnya pakai lo dan ini X-ray-nya ya, pasien berbalik. Ini hasilnya ya, 1 sampai ini sakrumnya. Next. Nah, ini juga yang lumbar, ini yang lateralnya. Jadi ketika menilai ya, selain kalian menilai korpusnya ini, korpusnya kan bentuknya square kotak. Kalau bentuknya nggak kotak lagi, mungkin kayak seperti wedge, itu berarti adalah kompresi ya. Nah, setelah kalian nilai ini, kalian lihat diskusnya, jarak antara korpus ini, adakah penyempitan, kemudian foramennya, itu foramen kan foramen artinya lubang ya, lubang, atau apakah dia ada penyempitan itu. Kemudian lihat lagi, ini keseluruhannya apakah sejajar seperti ini, atau ada yang nongol, lebih nongol ke depan. Kalau misalnya ini yang aspek anterior daripada korpus L3 ini lebih ke depan, namanya spondylolisthesis, ada pergeseran. Ya, biasanya kasus untuk fraktur bisa, ada trauma bisa terjadi seperti itu. Next. Nah, ini yang disatukan ya, ini anatominya aja ya. Nanti bisa kalian pelajari, bisa kalian lihat waktu nanti masuk ke kelas. Next. Kemudian dulu sakral. Jadi kalau kan beda, kalau lumbal tadi dia hanya sampai lumbal ngambilnya. Tapi kalau dia lumbo sakral maka foto itu sampai ke si sakrum. Ya, ini sampai si sakrum sini. Oke, ini anatominya sama, hampir sama semuanya. Next. Oke, ini sakrum. Ini foto sakrum. Jadi di sini ya, ini paling kelihatan. Jadi ini sakrumnya ini bersatu. Jadi sebenarnya 3 sampai 5, tapi dia fuse. Jadi menjadi satu. Itu namanya tailbone atau tulang ekor. Nah, orang-orang jatuh terduduk, ya, kan sering tuh jatuh terduduk, sakit. Di sini bisa fraktur, bisa. Dislokasi bisa, tapi biasanya nggak dilupain. Paling hanya di imobilisasi aja. Oke, next. Ini sama Coccygeus, nanti bisa lihat anatominya. Yuk, terus. Ini yang ini penilaian daripada soft tissue, sisa vital tadi. Ada jumbo, yang glotis, ya ini terakhir yang ini ya. Ini di sini ada muscle, ya. Ada muscle di sini yang anterior dan yang posterior. Jadi secara imajiner kita boleh memisah-misahkan bagiannya yang ini ya, ini yang anterior vertebral line, yang ini yang posteriornya, ya. Ini spinolaminar line, ya. Kemudian ini spinosus processus line. Jadi ini hanya memisahkan bagian-bagiannya saja. Ini untuk mempermudah ya. Klik next. Ini soft tissue. Soft tissue-nya ya, penilaian untuk soft tissue ya, widening of the paraspinal line ini ya, di sini ya, ini soft tissue-nya. Ini jadi sebenarnya jantung ya, jantung. Kemudian ini vertebranya, vertebra thoracalis-nya ya. Terus dilihat, jadi paraspinalnya ini ada nggak pelebaran seperti itu. Untuk kasus-kasus kayak abses paraspinal itu biasanya terdapat pelebaran daripada paraspinal. Next. Oke, ini cara pembacaannya. Jadi ini yang kalian pelajari nanti ya. Kalian lihat alignment, apa alignment? Kesegarisan ini. Kesegarisan ini nanti tarik garis sejajar, nggak ada nggak yang nongol ke depan, lebih nongol ke depan atau lebih ke belakang. Itu alignment namanya. Oke. Kemudian ada nggak lesilitik itu yang seperti kayak hitamnya, lucent atau sklerotik yang putih seperti itu. Untuk kasus-kasus kayak metastasis pada spine itu biasanya ada lesi yang sklerotik atau punitik ya. Kemudian untuk kasus-kasus kayak spondilitis TB atau bakterial itu biasa ada lesilitik dan sklerotik.
Kemudian lihat proses spinosusnya. Ya, nanti lihat sekalian anatominya mana sih spinosus, yang mana transversus ya, gampang ya. Ini spinosus ini yang kalau transversus namanya dia transversus, pasti dia yang di samping kanan kiri daripada si corpus vertebral. Ya, ada osteofit. Osteofit ini biasanya kalau orang awam bilang pengakuran, tapi kalian bilang nggak boleh pengakuran ya. Dari kita bahasanya adalah osteofit. Jadi penonjolan tulang. Nah ini osteofit ini. Saya lihat. Jadi yang di korpus ini kan korpusnya ini ada seperti penuangan di sini. Itu namanya osteofit, biasa pada proses-proses degeneratif. Ya. Kemudian pedikelnya baik ya. Pedikelnya ini adalah seperti kayak mata di sini. Seperti kayak mata. Kasus-kasus metastasis biasanya pedikel ininya, pedikelnya kanan kiri ini akan destruksi biasanya. Kasus-kasus metastasis dan di spine. Oke, udah. Aja lanjut apanya pembacaannya. Next, ini yang patologis ya. Nah ini yang namanya osteoartritis. Jadi ada penulangan baru di sini di anterior daripada si corpus. Ini kan anteriornya, ini posteriornya. Ini tajam-tajam ini yang kalau orang bilang itu adalah pengakuran, kalau orang awam bilang namanya spondyloarthritis ataupun spondylosis. Spondyloarthritis atau spondylosis sama, itu hanya masalah istilah aja. Jadi kalau misalnya pada kasus ini adalah foto sih. Ini masih ada torakalnya ya di sini 19-12. Kemudian ini ada lumbal. Kalau misalnya di osteofitnya di lumbal, namanya spondylosis lumbalis. Lis berarti lebih dari satu. Ya. Kalau seandainya seperti ini, ada osteofit kecil di anterior corpus 567. Ini namanya spondylosis cervicalis. Ya, seperti itu. Jadi spondylosis baru lihat ini yang mengalami osteofit apa, punya cervical atau punya lumbar atau punya torakal. Seperti itu, hanya tinggal digabung-gabungkan saja. Jadi gampang, ya. Oke, next. Ini jadi gini. Jadi kalau tadi spondylosis ada osteofit yang di bagian anteriornya. Kalau si ankylosis spondylitis bedanya ada penyatuan. Jadi osteofitnya bersatu dengan korpus yang lainnya, gitu. Korpus satunya dengan yang lain. Misalnya kayak ini. Jadi osteofitnya nyambung ke vertebral. Misalnya kayak ini. Ini kan di 4-3-2-1. Nah ini nyambung. 1-2 nyambung osteofit, 1-2 namanya bridging. Bridging itu kan artinya jembatan ya. Itu yang menyambungkan ya. Bridging osteofit itu adalah pada dari ankylosing spondylitis. Jadi pasien ini tuh nggak bisa begini deh, gini terus tegak. Ya, karena ada osteofit yang menyambung vertebra yang satu dengan vertebra yang lain. Ya, oke next. Oke ini. Nah ini spondylolisthesis saya bilang. Ini namanya kesegarisan. Kalian kalau misalnya kalian lihat dari atas, ini kan seperti kayak garis. Nah ketika di sini, ininya mundur. Itu namanya spondylolisthesis. Bisa mundur, bisa maju. Apa yang terjadi kalau ini mundur? Tentunya spinal cord-nya akan kalau mundur dia. Kan di belakang ini ada minor spinalis nih di bawahnya. Jadi kalau dia mundur di sini akan apa? Sempit, ya. Oke. Ini juga kalian bisa lihat boleh ngambilnya dari secara garis imajiner, boleh dari depan, boleh dari belakang. Kalau ini dia secara imajiner dia ngambil dari belakang. Ada yang mundur? Ada ini. L5-nya. Ya. Oke, next. Ini sama ya, spondylosis lumbar sama kayak tadi atau spondyloarthritis sama istilahnya. Ini ada osteofit kecil seperti ini. Next. Nah ini yang kompresi. Jadi bentuknya udah nggak square lagi, udah nggak kotak tetapi gaji, wedge seperti kayak sepatu kalian kayak yang wedge kan, wedge. Itu heelsnya itu bentuknya wedge gitu, ya seperti itu. Ini namanya kompresi ya. Compression fracture. Itu yo next. Ini belum. Masih cervical tadi.
ini juga ya. Seperti ini ada fraktur di sini, fraktur kompresi pada C7. Ya, jadi bentuknya nggak kotak lagi, tetapi ada fraktur dan sepertinya ini avulsi yang lepas dari dalam korpus atau di materialnya. Next. Yuk terus. Yang tadi. Nah ini, ya. Lihat, perhatikan bentuknya. Bentuknya kan harusnya gini di kotak, tapi ini udah ada di sini diskotivitas daripada anterior corpus. Ya, di sini. Terus oke. Ya. Oke. Next. Ini juga sama. Next. Habis. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita nanti setelah nanti dibagi. Ada berapa 7 ya? Oke, silakan. Ada pertanyaan? Dokter Marlina, apa kabar? Alhamdulillah.